Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kita masuk ke dalam materi prakarya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Jangan lupa siapkan buku catatannya dan alat tulisnya untuk mencatat materi penting pada hari ini. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut materi yang kemarin ya, mengenai teknik pengawetan. Anak, metode teknik pengawetan dibagi menjadi 3. Ada pengawetan secara fisik, secara biologis, dan secara kimia. Pengawetan secara fisik meliputi pengawetan dengan suhu rendah, bisa disebut juga dengan pendinginan. Sedangkan pengawetan dengan suhu tinggi disebut pemanasan. Lalu pengeringan. Kita bahas pertama mengenai pengawetan dengan suhu rendah adalah memasukkan bahan pangan pada lemari pendingin. Dibedakan menjadi pendinginan dan pembekuan. Ditujukan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan tidak dapat membunuh bakteri, namun hanya menghambat aktivitasnya saja. Pada proses pengawetan dengan suhu tinggi dibagi menjadi 3. Ada yang namanya proses pasteurisasi dan sterilisasi serta blanching. Kita bahas pertama sterilisasi, yaitu membebaskan bahan dari semua mikroba agar mempunyai daya awet yang tinggi, yaitu beberapa bulan sampai beberapa tahun, misal pada pengalengan. Nah, pengalengan atau pembotolan adalah suatu cara pengawetan bahan pangan yang dipak secara hermetis, kedap terhadap udara, air, mikroba, dan benda asing lainnya dalam suatu wadah yang kemudian disterilkan secara komersial untuk membunuh semua mikroba patogen atau penyebab penyakit dan pembusuk. Lalu pasteurisasi adalah suatu proses pemanasan bahan pangan pada suhu di bawah titik didih air dengan tujuan untuk mengurangi populasi mikroorganisme pembusuk bahan pangan yang dipasteurisasi akan awet beberapa hari sampai beberapa bulan. Selanjutnya, contoh proses blanching, yaitu mencelupkan bahan di dalam air mendidih atau mengukusnya selama 3-5 menit. Kemudian segera dilanjutkan proses pendinginan dengan cara dibenamkan ke dalam air es selama beberapa waktu. Lalu pengawetan dengan pengeringan, mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut menggunakan energi panas. Pengeringan dapat dilakukan dengan menggunakan suatu alat pengering, artificial dryer, atau dengan penjemuran, sun drying, yaitu pengeringan dengan menggunakan energi langsung dari sinar matahari. Baik anak-anak, kalau yang tadi kita bahas mengenai pengawetan secara fisik, sekarang pengawetan secara biologis. Ada proses fermentasi, enzim, dan bakteri laktat atau lactobacillus. Nah, pengawetan secara biologis ini cara peragian atau fermentasi yang merupakan proses perubahan dari karbohidrat menjadi alkohol. Zat-zat yang bekerja pada proses ini ialah enzim yang dibuat oleh sel-sel itu sendiri. Contohnya itu pembuatan tape singkong atau tape ketan. Ya. Lalu enzim adalah suatu katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel-sel hidup dan dapat membantu mempercepat bermacam-macam reaksi biokimia. Ada beberapa enzim yang penting dalam pengolahan daging adalah bromelin dari nanas dan papain dari getah buah atau daun pepaya. Lalu bakteri laktat atau lactobacillus, kalian pasti suka dengar bakteri ini yang menghasilkan asam laktat untuk menghambat sejumlah bakteri perusak dan pembusuk, juga menghasilkan vitamin B12. Lactobacillin
yaitu sejenis senyawa untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Fekal yaitu sejenis bakteri yang jika dikonsumsi akan menyebabkan muntah-muntah, diare, atau muntaber. Contoh yang paling terkenal: oncom, kecap, tauco, serta terasi. Baik, kita lanjut. Yang ketiga ini mengenai pengawetan secara kimiawi. Ada pengawet alami, bahan tambahan makanan atau BTM, dan pengasapan. Nah, ini contoh dari pengawet alami. Ada gula, garam, bawang putih, cuka, kunyit, dan keluak. Lalu pengawet bahan tambahan makanan. Di antaranya ada zat pewarna makanan, kemudian asam benzoat. Proses pengasapan termasuk jenis pengawetan secara kimia. Komponen yang terdapat dalam asap adalah senyawa antimikrobia dan komponen antioksidan. Sebagai contoh, ikan asap dan telur asin bakar. Tahapan pengolahan yaitu perencanaan, identifikasi kebutuhan, ide atau gagasan, pelaksanaan pembuatan persiapan bahan, alat dan proses pembuatan, kemudian penyajian, pengemasan, dan evaluasi. Ini merupakan dari tahapan-tahapan pengolahan makanan. Ada penyajian dan pengemasan. Produk pengolahan pangan setengah jadi hendaknya kedap udara. Tujuannya agar makanan yang disimpan dapat bertahan lama dan produk tidak mudah terkontaminasi bakteri. Sampai di sini paham semuanya anak-anak? Demikianlah pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.